Alright, yes. Okay, for today we'll discuss about this one, motivation theory ya guys ya. Bacanya theory, misalnya theory ya. Pesannya dulu saya mau dengar motivation. Misalnya mana? Motivation. V-nya motivation theory. Theory pakai sa ya guys ya. Teori motivasi adalah ini guys ya. Pelajaran cabang ilmu psikologi yang mempelajari kenapa kita termotivasi terhadap sesuatu. Kamu pengen keluar negeri, kenapa sih? Nah, itu teori motivasi. Pertanyaan kenapa-kenapanya itu ya, guys ya. Itu namanya theory of motivation atau motivation theory ya guys ya. Bukan motivational ya guys ya. Kalau motivational berarti dia memotivasi kita. Teorinya memotivasi. Enggak, teorinya enggak memotivasi. Ini cuma menjelaskan dasar ya. Alright, motivation theory, kemana bawahnya? Theory encompasses various psychological frameworks that explain what drives individuals individuals to act. Teori motivasi, motivation theory encompasses, what is it? Mencakup various psychological frameworks, berbagai macam framework psychology. Guys, framework, what is the meaning of frameworks? Frameworks itu ya resep guys. Kalau saya ya framework bahasa Inggris saya itu Lucy itu frameworks ya. For me that's the best thing if you want to get your English ya, listening, understanding, speaking, imitating ya. Kan udah ada dari dulu imitating, kata Mr. Black shadowing, sama aja guys. Kalau umpamanya saya dari bahan-bahan ini saya gabungin kan resep namanya. Nah, itu namanya framework lah, resep lah ya. Umpamanya kalau bangunan berarti cetak biru. Nah, cetak birunya itulah maksudnya. Rencana, plan-nya lah maksudnya. That explain yang menjelaskan what drives, yang mendorong. Drives itu yang bisa push bisa juga guys. What drives biasanya mereka sering pakai drives ya, yang mengendalikan ya. Individuals, orang-orang untuk bertindak ya. Nah, kenapa sih dia bertindak? Teori motivasi mencakup berbagai kerangka psikologis yang menjelaskan apa yang mendorong individu untuk bertindak. Baca dulu. Among the most prominent theories. P-nya kurang semangat tadi. Prominent theories is Maslow's hierarchy of needs. Which posits that human motivation is structured in a 5-tier model. Ini banyak vocab yang keren ya. Prominent itu terkemuka, terkenal pada masanya ya, prominent ya. Kalau famous terkenal di dunia. Kalau populer paling rendah dia. Populer itu paling rendah. Populer ya sekarang aja popular. Ya, selewat. Tapi biasanya kalau udah kayak Justin Bieber itu ya famous, guys. Dulunya dia populer baru famous. Kalau prominent itu pada waktu itu, tapi sekarang masih masih bisa ini ya. Masih terkenal juga. Among the most prominent theories yang paling terkemuka lah intinya, menonjol ya, is Maslow's hierarchy of needs. Hierarki tingkatan of needs, kebutuhan dari siapa? Maslow itu psikolog ya guys ya, Abraham Maslow. Which posit that human motivation, posit itu menyatakan ide, kalian bisa bilang posit. Tapi kalau ide itu harus dipakai orang lain ya, saya punya ide kamu harus pakai, itu namanya suggest. Kalau ngomong doang, orang lain nggak harus ikut, itu posit ya, saya menyatakan. Apa bedanya sama say ngomong, tell bercerita, speak berbicara, posit menyatakan ide gitu lah guys ya. Tipis ya bedanya ya. Kapan kita menggunakan necessity sama needs? Necessity. Actually that's the formal and informal aja sih. Needs itu kan bisa kebutuhan ya, bermakna kebutuhan. Necessity lebih formal. Tapi kalau kamu nanyanya kata lain guys, for example like ability sama capability, teman-teman bedanya apa? Ability sama capability. Ability-nya Ani speak English, itu kemampuan dasar dia. Ability, capability-nya menjadi menteri luar negeri. Mike Tyson ability-nya mukulin orang. Ability, kemampuan asalnya. Capability-nya menjadi juara dunia. Digunakannya untuk apa sih capability itu begitu? Alright. Oke, Rossi
ability-nya naik motor, capability-nya jadi juara dunia motor gitu. Capability sama ability gitu ya, agak ada perbedaan. Alright, so among the most prominent theories is Maslow hierarchy of needs. Di antara teori yang paling menonjol adalah hierarki kebutuhan Maslow, Abraham Maslow guys ya. Ada 5 guys, what is it? Orang paling butuh pertama itu apa? Fisiologi. Fisiologi ya makan, minum, tempat tinggal, itu fisiologi. Jadi jangan ngobrol tentang cinta sama orang yang kelaparan, dia nggak bakalan ngerti ya. Pokoknya butuh orang pertama fisiologi, baru dia keamanan, stabilitas segala macam, baru dia cinta, sosial, baru penghargaan, baru aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kayak meraih cita-cita. Maunya Pak Prabowo nih. Pak Prabowo kenapa sih nyalonin terus jadi presiden? Ya karena 1 2 3 4 udah beres dia. Tinggal dia nomor 5 ini. Ya. 35 nomor 5 aja guys. Gitu maksudnya ya. Alright, so what is it again? Which posit that human motivation, yang menyatakan bahwa motivasi orang itu is structure, terstruktur in a 5-tier model, dalam model 5 tingkat. Tier itu bisa tingkat ya. Tier model, lapisan. 5-tier model yang sudah saya kirim di grup tadi ya. Ya. Udah Mas, nanti yang versi lengkapnya abis ini ya. Alright, coba tantangan dulu. Okay, what is it again? Okay, this model, you guys, yeah, ranges from basic psychological needs to self-actualization, illustrating the complexity of human desires. Alright, model ini ranges, what is it? Berkisar guys from basic psychological needs, dari kebutuhan fisiologis dasar, makan, minum, tempat tinggal segala macam, hingga aktualisasi diri. Ingat teman-teman, paling bawah itu makan minum, terus dia keamanan, baru dia sosial, baru dia penghargaan, baru dia aktualisasi diri, ya guys ya. Illustrating, karena itu semuanya menggambarkan the complexity of human desires, yang menggambarkan kompleksitas, kerumitan keinginan manusia ya. Kalau keinginan biasa desires, kalau keinginan mendalam apa guys? Keinginan yang sudah mendarah daging, passion. Alright, yeah. Another significant theory is Herzberg two-factor theory. Herzberg two-factor theory ini Friedrich Herzberg gitu ya. Two-factor theory, distinguishing between hygiene factors and motivators. Dan teori signifikan lainnya, signifikan itu adalah penting yang berdampak ya guys ya. Adalah teori 2 faktornya punya Herzberg. Ini Friedrich Herzberg gitu ya. Yang membedakan antara faktor kebersihan dan motivator. Kebersihan bukan nyapu-nyapu ya guys ya. Jadi faktor kiri, namanya tangan kiri saya ini faktor kebersihan, pain saya. Kalau nggak ada ini saya pain. Kalau dapat saya gain. Ya. Kayak pain itu ya gaji, tempat tinggal, gaji, salary. Pokoknya orang masuk perusahaanmu biar dia tidak sakit itu apa? Gimana caranya? Kasih gaji. Ya, bukan senang ya, tidak sakit aja. Kasih gaji, kasih tunjangan. Alright. Nah, tapi apakah dia senang? Belum tentu, guys. Yang kedua ini, untuk motivasi ini. Oh, jabatan, bonus, ini masuk sini. Gitu guys ya. Pain sama gain-nya itu juga dipakai di ilmu ini, guys, ilmu marketing. Jadi ilmu marketing itu kan reward and punishment. Teman-teman tahu? Kalau ada saya kasih bocoran tentang cara kerja orang marketing guys, dia udah tahu reward sama punishmentnya kalian, pain sakit sama gain untungnya kalian, dan dia lebih fokus ke painnya, apa yang membuatmu sakit jika kamu tidak membeli produk itu. Gitu. Belilah produk ini, tinggal sedikit lagi kamu akan kehabisan. Contoh salah satu. War ya, ini pokoknya kalau mau dapetin ini harus war, nggak semua orang bisa dapat. Kalau kamu nggak dapat, kamu kan pain, merasa pain di situ. Mereka lebih menjual pain daripada rewardnya. Nonton Coldplay, apa sih rewardnya? Lebih ke painnya loh. Pain sama rewardnya dia mainkan di situ. Itu yang ngajarin pertama itu si Herzberg ini ya, 2 faktor. Nanti coba dilihat lagi yang digambar di grup itu guys. Apa yang membuat orang tidak merasa sakit? Maksudnya yang hygiene itu adalah menghindari ketidakpuasan. Kalau yang kanan mencapai kepuasan atau lebih tinggi lagi. Ya. Alright. Defense, kalau dalam bolanya ini defense-nya, ini attack-nya lah. Nah, itulah maksudnya ya. Teori signifikan lainnya adalah teori 2 faktor Herzberg yang membedakan antara faktor kebersihan dan motivator, right?
Okay, hygiene factors. Oh, ini ada penjelasannya. Factors such as salary and work condition prevent dissatisfaction. Okay, while motivators like achievement and recognition, alright, foster satisfaction. Oke, faktor kebersihan itu seperti gaji dan such as salary and work condition, gaji sama kondisi kerja itu bisa mencegah prevent dissatisfaction, ketidakpuasan, ya. Biar orang itu diem, nggak demo. Caranya karyawan biar nggak demo apa? Ya udah gajinya bayar, ya. Tapi belum tentu orang yang di pabrik-pabrik itu senang loh guys ya. Ya memang mereka nggak marah gitu aja. Terima aja, cuman belum tentu senang juga ya. Senang ada hal lain, mungkin dipuji bos, dapat pengakuan, dapat pencapaian, dapat jabatan, itu baru senang guys. Prevent dissatisfaction. Tapi kembali lagi ke teori Maslow tadi, kalau orangnya miskin banget, ya udah dikasih gaji udah seneng banget guys ya, tergantung. Tapi kalau kayak Pak Prabowo tinggal nyari yang atas, kamu kasih gaji 10 juta juga nggak bakalan seneng ya. Jadi kita bisa mengerti manusia dari situ guys, sehingga kita bisa praktekkan ke bidang kita, for example like marketing or apa aja sebenarnya butuh guys, kompleks. Jadi kehidupan ini kompleks banget, apalagi kalau kalian sudah bisa mencapai level CEO, COO, CFO, itu ngeri banget guys, tantangannya ngeri. So you have to know dari like you have to know every single thing about, ya harus banyak tahu lah ya, saya gitu-gitu itu. Prevent dissatisfaction, what is it? Faktor kebersihan seperti gaji dan kondisi kerja mencegah ketidakpuasan, sementara yang kanan attack-nya motivator seperti pencapaian, achievement, right? Pencapaian and recognition, pengakuan, itu bisa foster satisfaction, memupuk kepuasan. Teman-teman, kalau yang ada stone-stone-nya itu kemarin gimana? What is it? Landasan itu apa? Landasan, tahu nggak bahasa Inggrisnya yang ada stone-nya? Landasan, cornerstone, ingat ya? Cornerstone. Pencapaian kayak di balapan itu checkpointnya, itu namanya milestone. Pencapaian besar yang lumayan signifikan. Kalau pencapaian kecil-kecil untuk mencapai dari cornerstone ini kan mau ke milestone ya, kecil-kecil itu namanya stepping stone, batu loncatan. Yang paling besar landasan itu corner. Saya baca depannya doang ya, pokoknya belakangnya stone ya. Corner, mile, stepping, kecil-kecil. Understand? Okay. Terus additionally, ini Vroom expectancy theory, ini lebih gampang lagi guys. Vroom expectancy theory emphasizes the role of individual. J-nya mana? Individual expectations in motivating behavior. Oke, selain itu teori harapan Vroom itu kalau di film gini ya, saya jelaskan dengan sangat mudah ya guys ya. Pernah ini ya, pokoknya ada cuplikan, saya lupa tokohnya siapa. Si bos ini bilang gini, Mister, kamu tahu apa ya pertanyaan paling penting di dunia ini? Hanya ada satu, what's in it for me? Apa itu? What's in it for me? Apa untungnya bagiku? Jadi orang melakukan sesuatu itu pertanyaan cuman itu, untungnya buat gua apa? Kalau itu terjawabkan, orang akan melakukan, akan termotivasi. Untungnya buat gua nggak ada, yaudah dia nggak akan termotivasi. Contoh gampangnya, kalian jadi guru matematika di SD, murid kalian nggak akan merhatiin kalau kalian nggak bisa ngejawab pertanyaan itu. Untungnya buat saya apa belajar matematika ini? 1 tambah 1 apa Pitagoras. Jadi kalau kalian sebagai guru memotivasi murid-muridnya, pastikan dulu mereka tahu untungnya mereka kalau belajar filsafat lagi, fisika, kimia, segala macam. Ini akan menjadi motivasi mereka. Tanpa motivasi mereka nggak bisa. Motivasi itu bukan hore, ayo semangat. No, like that. You have to masuk ke dalam jiwa mereka. Ini yang diajarin Vroom ini adalah what's in it for me. Motivasinya orang itu karena pertanyaan itu, apa untungnya bagi gue, ya kan? Untungnya buat saya apa? Ya, harus dijawab itu dulu guys ya. Oke, ayo bro, main bro, ayo bro di Tomorrow bro, ayo. Dalam pikirannya meskipun nggak dikatakan, what's in it for me? Apa untungnya bagi saya? Oh di sana keren segala, di sana diskon lagi, itu baru berangkat ya. Gitu ya. Ini yang ngajarin Vroom ini ya, Vroom expectancy theory ya. Selain itu teori harapan Vroom menekankan emphasizes right the role of individual expectation, harapan individu
dan juga memotivasi perilaku. Gampang ini, Froome ini paling gampang nih. Gitu doang Froome ini. Tapi yang pertama kali yang mikir begitu ya dia sih. Dia makanya namanya terkenal guys. Umpamanya kalian menemukan suatu kata-kata yang belum ada orang pakai, terus kamu katakan guys, bikin teorinya, ya kamu akan terkenal selamanya guys. Filsuf ya kerjanya begitu doang. Mereka bikin kata-kata yang belum pernah ada sebelumnya, ya itu jadi filsuf. Nah. Okay. This theory suggests that mensugesti gitu kan. People are motivated when they believe their efforts will lead to desired outcomes. Comes. Alright, this theory suggests, teori ini suggest menyarankan, menyatakan bisa ya. Kalau menyatakan dong posit tadi, suggest itu lebih ke menyatakan sambil menyarankan ya. That people, bahwa orang itu motivated, termotivasi when they believe their efforts. Mereka percaya bahwa upaya mereka, efforts, upaya ya kan, usaha, will lead to, mengarahkan mereka pada desired outcomes, hasil yang diinginkan. Oh, kayaknya ada hasilnya, ya udah saya belajar bahasa Inggris, ya gitulah. Alright. Oke. Tapi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu tentang teori motivation, teman-teman seharusnya tahu juga tentang ini ya, tentang manipulation ya, tentang scammer ya. Seperti yang dilakukan, mohon maaf saya sebut nama, Indra Kents dulu. Dia beli mobil segala macam, tujuannya untuk apa? Biar kita termotivasi kayak dia. Kayak dia. Kok dia bisa kaya sih? Dulunya kan dia miskin. Kok bisa kaya sih? Gimana Indra? Kamu gimana? Kamu kok bisa kaya gimana? Ya udah kamu ikutin saya. Akhirnya kalian ikut binomo padahal binary option bukan saham. Ya pokoknya jangan FOMO lah ya kan? Pelajari dulu baru ini ya. Kalau orang Jawa falsafahnya adalah gini guys, mungkin kalian harus ingat ya. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Apa itu? Ada orang Jawa sini? Yen wani ya, apa? Ya. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani, kalau nggak yakin jangan coba-coba. Terus gimana caranya biar saya berani? Pelajari sampai kamu berani, terus kamu terjun. Jangan lihat orang, wah hebat dia bisa. Ya itu namanya, itu dia menggunakan teori motivasi untuk ini guys, untuk mengecohmu. Ya. Padahal setiap 40% yang kamu masukin di binomo itu kan masuk ke dia, 40% gitu guys ya. And hati-hati banget sama yang namanya reputation. Harta kita yang paling berharga itu lebih dari nyawa guys. Reputation. Ini berani umpamanya udah dianggap orang maling. Ini umpamanya nih orang nih dia udah dianggap maling, udah dianggap penjahat besar lah ya. Terus dia dibebasin dari penjara. Oke, dia udah di penjara dan udah dibebasin tapi reputasinya masih jelek. Berani nggak dia ke warung? Berani, silakan ke warung. Pasti dia omongin orang kan. Nah itu berat guys, berat. Reputasi kalau udah hancur itu berat banget ya. Mendingan kayak mau bunuh diri aja lah, udah percuma. Pindah ke tempat lain, ada yang kenal dia lagi ya, ini orangnya ini ya, habis. Pindah aja terus sampai ke Amerika sana. Gitu kalau reputasi udah hancur. Ya satu-satunya jalan kalau reputasi udah hancur ya pindah ke ini sana, Afrika sana. Kalau Amerika nggak bisa, Afrika lah. Ya. Susah guys. Dikit lagi, alright, pas ini setengah jam guys. Oke, teori ini menyatakan bahwa orang termotivasi ketika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Oke, understanding these theories can enhance personal and organizational effectiveness. Alright, understanding, dengan memahami these theories, teori-teori ini can enhance, mendorong atau meningkatkan personal and organizational effectiveness, efektivitas pribadi dan organisasi. Ya betul guys. Banyak pengusaha yang nggak akan mau jadi karyawan karena banget ya, di ilmu manajemen itu sebenarnya kejam sih. Manajemen kapitalis itu kejam banget karena mereka menerapkan banget yang namanya reward sama punishment itu. Kamu jelek itu kayak di punishment banget, kalau kamu bagus di reward banget gitu ya. Sehingga di situ aja sebenarnya kita ada di dalam kendali mereka gitu ya. Dan bos-bos, tapi jangan senang dulu umpamanya kalian udah jadi bos, kalian juga dikendalikan oleh siapa? Ya elit global. Elit global itu siapa? Tidak perlu dijelaskan, itu pokoknya yang menguasai dunia ya. Kalau saya ngobrol tentang elit global ini nggak akan selesai sampai malam ya. Actually kayak presiden kita, gini aja deh guys, presiden ini 1 menit.
negara terkuat di dunia, what is it? Kira-kira siapa? Russia? Bisa sih. Tapi Amerika di itu nggak? Amerika termasuk ya. Tapi ada yang lebih kuat dari Amerika. Israel. Kenapa kok Israel? Karena PBB, Bank Dunia, IMF, International Monetary Fund. Bentar, Bank Dunia itu ada di Amerika ya. PBB itu ada di Amerika. And then UN, PBB udah. What is it? IMF, International Monetary Fund, yang suka ngutang-ngutangin duit ke negara-negara. Terus WHO, Persatuan untuk Kesehatan itu siapa yang punya? Israel. Cuman kantornya aja di Amerika. Pertanyaannya gini, boleh nggak Presiden Amerika masuk ke Bank Dunia, the Fed? Nggak boleh, tanpa izin dari mereka. Loh kok bisa begitu? Kok nggak diambil alih aja? Siapa yang berani? Presiden Amerika berani ngambil alih swasta itu, ngambil alih IMF, ngambil alih Bank Dunia? Ada, sebenarnya ada. Andrew Jackson, John F. Kennedy. Apa yang terjadi pada mereka? Dan kepalanya meledak. Alright, yang berani-berani lawan itu hancur. Apa namanya? Nggak tahu sniper dari mana pokoknya. Presiden-presiden baik itu hancur semua. Loh, tapi Donald Trump itu kan ini, Sir, kuat orangnya itu, hebat banget, tegas banget. Sebentar, Donald Trump itu dari partai apa? Republikan. Republikan itu punya mereka juga. Bisa dibilang Donald Trump itu juga masih di bawahan mereka. So, gimana caranya menghadapi mereka? Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Itu rahasia umum, rahasia yang semua orang tahu, tapi nggak ada yang bisa nyelesain, nggak bisa. Tapi Jerome Powell, bosnya The Fed ya sekarang ya, Jerome Powell, dia bilang gitu doang, saham bisa turun bisa naik kan? Yang bilang good afternoon, dia bilang good afternoon langsung saham turun. Pokoknya kalau dia udah netapin suku bunga naik atau turun itu berimbas kemana-mana guys. Karena kita masih pakai dolar. Karena utang kita gini aja ya. Ani punya perusahaan di Indonesia. Kamu mau ekspansi bisnismu, itu kan kamu utang Bank Indonesia. Bank Indonesia utang dari mana? Utang dari dolar kan? Dolar kan ngambilnya dari The Fed. Kalau dia suku bunganya dinaikin, utangmu tambah banyak. Kalau tambah banyak, kamu akan mikir, aduh pengurangan karyawan dong, atau barang-barang saya dimahalin segala macam. Ini krisis nantinya krisis. Yang menentukan satu orang, namanya Jerome Powell. Itu cuma direktur Bank Dunia aja, bukan atasannya, bukan yang punya. Yang punya ya elit-elit global itu. Nah itulah pokoknya ribet tuh ya. Kita nggak bisa lepas dari mereka. Nggak bisa pokoknya, nggak ada caranya. Kiamat dulu mungkin ya, harus kiamat dulu ya. Okay, what is it? Ultimately, motivation is multifaceted phenomenon. Kok ini lagi? Oh ya, udah ya. That varies across individuals and can context. Oke, pada akhirnya motivasi adalah fenomena multifaset banyak sisi ya guys ya, banyak aspek, banyak sisi. Faset itu aspek sisi, pokoknya dinamis lah ya. Multifaset yang bervariasi di antara individu dan konteks ya, bervariasi secara konteksnya beda, motivasinya juga beda ya. Ada orang masuk ke perusahaan, dia nggak digaji nggak apa-apa, loh kok bisa sih? Ini pasti ada hal lain ini. Oh dia lagi ngincer anaknya si bos, anak ceweknya, ya bisa aja. Teori motivasi itu bisa berubah-ubah. Itu cuma variabel guys, ya. Tapi kalau orang HRD kayaknya nggak bisa dibohongin kayak gitu-gitu. By applying these theories, individuals can better navigate their motivations and inspire others. Dengan menerapkan teori-teori ini, individu dapat lebih baik menavigasi atau mengarahkan motivasi mereka dan juga bisa menginspirasi orang lain. Alright, Q&A samplesnya dulu, praktekin guys 1 sampai 5 dulu. Saya sambil bikinin sisanya ya, ini sampai 50. Alright. Alright, Fadil with Ani, Adel with Alam, Nefus with Mr. Rifki. Alright, lanjut guys, come on. Sebisanya